eh, 4 ini yang harus dikuasai di orang-orang supply chain. Ya. Ini saya nggak bisa nanti di workshop berikutnya lah detailnya ini kayak apa ya. Karena ini pilihannya banyak nih. Misalnya NPD, R&D, early involvement, macam-macam namanya, contoh-contohnya, strateginya. Gitu. Jadi tadi kalau kita kembali dari awal, dari sini ya. Jadi kan ini kerangkanya ya, kerangka berpikir supply chain. Kemudian saya ulang isinya sebenarnya ini, tapi ini nggak usah terlalu diperhatikan lah. Ini urusannya perguruan tinggi lah, dosen-dosen yang mikir atau peneliti ini. Yang dia ngumpulin jadi ilmu supply chain. Nah, kemudian ini yang perlu di kita tuh ini, yang di usaha Bapak ini harus sumber daya manusia Bapak siapin, pengetahuannya, untuk organisasi, targetnya, tentuin ini. Karena manajemen kan harus ada planning, organizing, directing kan gitu. Ini harus dibuat. Terus ada alat ukurnya KPI. Ya. Nanti detailnya di workshop yang akan berikutnya lah, ya. Nah, sampai ke sini. Nah, tadi kan terus pilihannya caranya bagaimana? Nah, yang inilah caranya. Lead, agile. Ada 2, tinggal cuma mau lead apa agile kan gitu. Nah, sekarang lebih detail lagi dibedah, lead agile yang mana? Ya. Nah, ini pilihan ini kembali ke seperti saya bilang di awal bahwa fungsi supply chain itu hanyalah penunjang dari perusahaan. Dia tidak bisa bikin target seenaknya sendiri. Dia harus ngikutin target perusahaan. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu mesti menguasai juga, harus punya juga strategi perusahaan selain strategi supply chain. Nah, mungkin agak terputus kita di sini. Mungkin kalau ini mungkin saya bisa gambarin dikit di sini ya. Ini kelihatan whiteboardnya. Jadi sebenarnya kan bentuk strategi kan begini, ada levelnya nih, ya. Ada yang di sini ya, yang kita sebut level sehari-hari ya. Ini ya level fungsional. Di sini lah yang adanya purchasing, ada supply chain, finance, HRD, operation semua di sini. Nah, di sini adalah level corporate ini. Nah, ini yang corporation, ini yang strategi corporation ini yang perlu Bapak kuasai juga. Nah, mudah-mudahan sih mungkin sudah punya lah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen belajar, bisa deh nanti kita bikinin workshopnya juga khusus untuk yang strategi corporation ini, tingkat ini, karena dia terkait antara ini sama ini gini. Kalau ini yang sehari-hari, ini yang ada di restoran nih, ini operation udah pasti gitu. Nah, di sini gabungan ini ada marketing, ada finance, ada supply chain. Nah, di sini nih yang disebut dengan top management ini. Nah, ini ada orang sudah banyak sih, ada yang pakai SWOT analisis, ada yang kayak gitulah. Yang apa? Yang suka dipakai, yang dia bikin SWOT analisis lah, misalnya kuadran lah, misalnya SWOT misalnya kan gitu. Nanti dicari strateginya dan sebagainya, ada tuh. Ada lagi yang pakai matriks, BCG, apa segala, ada macam-macam. Nanti kita pelajari deh kalau mau, karena supaya ini sama ini tuh nyambung. Karena ini semua ini harusnya ngikutin ini nih, strategi
ini sama strategi bersaing ada dua ya, strategic management. Kalau strategi bersaing kan mungkin Bapak Ibu juga pelajari ya, ada tentang cuma generik strategi bersaing itu kan cuma cost leadership, diferensiasi sama fokus, kan cuma itu kalau di buku manajemen. Nah itu juga nanti harus nyambung sama ini strategi, kalau enggak nanti berantakan nih, larinya kemana gitu. Kita balik ke sini ya. Nah kemudian setelah tadi ini ya, ini strategi ini ya, kemudian ini yang saya bilang bahwa supply chain itu bisa dijadikan strategic aset. Artinya apa ya? Karena dia bagian dari, jadi perusahaan itu ada juga strategi bersaingnya kan. Selain strategi penjualan, strategi finance, strategi bersaingnya itu ada. Nah disitulah masuk juga supply chain. Pernah terjadi misalnya begini ya,